Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel ini. Semoga kita semua senantiasa sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, serta senantiasa sukses di dalam menjalankan aktivitas keseharian kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian, dalam kesempatan video kali ini kita akan coba kembali mengupdate informasi tentang seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022, khususnya di Kementerian Agama Republik Indonesia. Banyak pertanyaan, kapan pembukaan pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kementerian Agama tahun 2022? Seperti diketahui, P3K Guru 2022 telah masuk tahap pendaftaran hingga 15 November tahun 2022. Tetapi itu tentu saja di lingkup Kemendiknas, bahkan di lingkup Kementerian Kesehatan dan kementerian-kementerian vertikal yang lainnya. Namun untuk P3K Kemenag ternyata sampai saat ini belum jelas jadwal pelaksanaannya. Lantas kapan dibukanya untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kementerian Agama tahun 2022 itu? Nah, kawan-kawan sekalian, dilansir dari mitrapos.com ya, ini tertanggal 2 November tahun 2022 ya. Ternyata ada informasi ya sedikit dari sini kita bisa lihat kawan-kawan sekalian bahwa ujian P3K Kemenag dijadwalkan Desember. Ini kita kutip dari Mitrapos ya. Nah, kita kutip dari Mitrapos. Apa detail informasinya kawan-kawan sekalian? Nah, di sini dikatakan Mitrapos ya, pati-mitrapos.com, Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Pati Ahmad Syaihu mengumumkan pelaksanaan seleksi P3K untuk pegawai di lingkungan Kemenag akan dilaksanakan di bulan Desember tahun 2022. Info yang kami dapat, minggu pertama bulan Desember akan dibuka tes P3K. Mohon semuanya bersiap. Hal ini diungkapkan Syaihu saat acara pemetaan wawasan kebangsaan dan pemahaman keagamaan bagi penyuluh agama Islam PNS dan non-PNS yang digelar di Aula Kantor Kemenag Pati Selasa 2 November 2022 lalu. Dalam acara tersebut, Syaihu menyebutkan formasi yang dibuka Kemenag adalah formasi jabatan fungsional seperti ahli pertama penyuluh agama Islam dan ahli pertama penghulu ya. Kemudian lebih lanjut, ia belum memberikan keterangan terkait tanggal detail kapan ujian P3K di Kemenag itu akan dilaksanakan. Ini kawan-kawan sekalian statement yang disampaikan oleh Subbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Pati ya, kabupaten atau kota ya, di situ dikatakan. Nah, sebelumnya pihaknya hanya menerima informasi dari pusat mengenai estimasi jadwal seleksi dan nilai ambang batas pengadaan P3K untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2022 melalui keputusan Menpan RB 971 nomor 971 tahun 2022. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya kawan-kawan. Sampai saat ini belum diketahui apakah para peserta yang bisa mengikuti tes seleksi hanya dari lulusan S1 keagamaan dan jurusan boleh dari kalangan jurusan non-linier. Ini diungkapkan oleh Kak Subag Tata Usaha tadi ya.
Untuk penyuluh belum tahu apakah ijazah harus linier. Yang jelas harus ada S1 agama. Sayangnya kebanyakan penyuluh ini ijazahnya S1 pendidikan, ada juga yang SMA tandasnya. Informasi pembukaan seleksi P3K tersebut juga mendapat perhatian dari DPRD Pati dari Komisi D, yaitu Muntamah ya. Ini tentu saja ini ya. Ini adalah sekilas informasi. Kalau kita coba cari informasi tentang kapan pembukaan tes P3K di Kementerian Agama, kalau kita simak menurut pejabat di Kementerian Agama Pati itu ya setidaknya pada bulan Desember awal ya. Mudah-mudahan saja kawan-kawan sekalian. Lalu kawan-kawan sekalian, apa saja sih persyaratannya untuk seleksi P3K Kementerian Agama itu? Ya, ini saya coba ambil dari ketentuan atau persyaratan pada tahun 2021 kawan-kawan sekalian ya. Ini tentang pelaksanaan tes pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CPPK ya. Kementerian Agama Republik Indonesia. Nih saya garis bawahi, ini adalah informasi persyaratan yang tahun 2021 kawan-kawan sekalian. Tapi yakin sebetulnya tidak akan banyak perubahan kalau dari sisi persyaratan ya. Itu maksudnya mah. Nah, ini poin pertama gitu ya. Dia harus memiliki persyaratan-persyaratan tertentu kawan-kawan sekalian. Nomor 1 ini ya, nomor satunya. Lalu kemudian nomor 2 ya, dia dilamar. Artinya ini nomor 2, lalu kemudian 3 tidak pernah dipidana, kemudian tidak pernah diberhentikan gitu ya. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Ini persyaratan-persyaratan umum sifatnya kawan-kawan sekalian. Tapi tentu saja kalau kita sudah memahami dari awal kan kita sudah paham. Nah, lalu kemudian ini persyaratan dokumennya kawan-kawan sekalian. Pertama adalah tentu saja surat lamaran ditulis dengan tinta hitam yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia dan ditandatangani di atas materai 10.000 kawan-kawan sekalian ya. Nah, ini tentang materai. Nanti ada materai online ya sekarang itu. Mungkin kebijakannya ini kan tidak bisa materai secara manual seperti yang tahun lalu, karena sekarang di SSC ASN BKN itu ternyata harus menggunakan materai elektronik ya. Nanti kita bahas tentang ini secara tersendiri kawan-kawan. Lalu kemudian asli pas foto terbaru berlatar belakang warna merah ukuran 4x6 yang keduanya kawan-kawan. Lalu kemudian berikutnya asli KTP atau surat keterangan KTP sementara yang masih berlaku. Lalu yang keempatnya adalah asli kartu keluarga. Ini lalu kelimanya asli ijazah dan transkrip nilai akhir sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan. Kemudian asli surat pernyataan bebas narkoba ya, dan ditandatangani di atas materai 10.000. Lagi-lagi ini tentang materai nanti kita bahas secara tersendiri kawan-kawan sekalian. Kemudian asli surat pernyataan bersedia ditempatkan dan ditandatangani di atas materai. Nah, untuk pernyataan-pernyataan ini kawan-kawan sekalian ya, ini biasanya nanti ada di lampiran pengumumannya. Mudah-mudahan secepatnya keluar ya di tahun 2022 ini. Karena kalau yang ini itu adalah saya informasikan dari awal bahwa ini adalah sebagai gambaran saja karena kita ambil dari yang 2021 ya. Kemudian 3, unggah dokumen persyaratan. Semua dokumen persyaratan pada huruf A ya sampai dengan G sebagaimana tersebut di atas di-scan menjadi format PDF atau JPEG sesuai dengan kebutuhan dalam unggahan persyaratan di aplikasi SSC ASN. Ini adalah gambaran persyaratannya kawan-kawan sekalian. Tapi sekali lagi saya tekankan ini adalah persyaratan yang tahun 2021 ya. Artinya ini sebagai gambaran saja. Lalu bagaimana yang tahun 2022 ya, mudah-mudahan betul sebagaimana informasi tadi yang kita lansir dari media tadi kawan-kawan sekalian ya, yang dari sini ujian PPK Kemenag dijadwalkan Desember. Mudah-mudahan kawan-kawan, tapi kalau kita sudah memahami itu, maka kita akan betul-betul mempersiapkan diri terutama dalam konteks mempersiapkan persyaratan-persyaratan
yang sifatnya administratif ini kawan-kawan sekalian ya. Barangkali itu saja yang dapat saya share dalam kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel ini. Semoga kita semua senantiasa sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, serta senantiasa sukses di dalam menjalankan aktivitas keseharian kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian, dalam kesempatan video kali ini kita akan coba kembali mengupdate informasi tentang seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022, khususnya di Kementerian Agama Republik Indonesia. Banyak pertanyaan, kapan pembukaan pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kementerian Agama tahun 2022? Seperti diketahui, P3K Guru 2022 telah masuk tahap pendaftaran hingga 15 November tahun 2022. Tetapi itu tentu saja di lingkup Kemendiknas, bahkan di lingkup Kementerian Kesehatan dan kementerian-kementerian vertikal yang lainnya. Namun untuk P3K Kemenag ternyata sampai saat ini belum jelas jadwal pelaksanaannya. Lantas kapan dibukanya untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kementerian Agama tahun 2022 itu? Nah, kawan-kawan sekalian, dilansir dari mitrapos.com ya, ini tertanggal 2 November tahun 2022 ya. Ternyata ada informasi ya sedikit dari sini kita bisa lihat kawan-kawan sekalian bahwa ujian P3K Kemenag dijadwalkan Desember. Ini kita kutip dari Mitrapos ya. Nah, kita kutip dari Mitrapos. Apa detail informasinya kawan-kawan sekalian? Nah, di sini dikatakan Mitrapos ya, pati-mitrapos.com, Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Pati Ahmad Syaihu mengumumkan pelaksanaan seleksi P3K untuk pegawai di lingkungan Kemenag akan dilaksanakan di bulan Desember tahun 2022. Info yang kami dapat, minggu pertama bulan Desember akan dibuka tes P3K. Mohon semuanya bersiap. Hal ini diungkapkan Syaihu saat acara pemetaan wawasan kebangsaan dan pemahaman keagamaan bagi penyuluh agama Islam PNS dan non-PNS yang digelar di Aula Kantor Kemenag Pati Selasa 2 November 2022 lalu. Dalam acara tersebut, Syaihu menyebutkan formasi yang dibuka Kemenag adalah formasi jabatan fungsional seperti ahli pertama penyuluh agama Islam dan ahli pertama penghulu. Ya, kemudian lebih lanjut, ia belum memberikan keterangan terkait tanggal detail kapan ujian P3K di Kemenag itu akan dilaksanakan. Ini kawan-kawan sekalian statement yang disampaikan oleh Subbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Pati ya, kabupaten atau kota ya, di situ dikatakan. Nah, sebelumnya pihaknya hanya menerima informasi dari pusat mengenai estimasi jadwal seleksi dan nilai ambang batas pengadaan P3K
untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2022 melalui keputusan Menpan RB 971 nomor 971 tahun 2022. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya kawan-kawan. Sampai saat ini belum diketahui apakah para peserta yang bisa mengikuti tes seleksi hanya dari lulusan S1 keagamaan dan jurusan boleh dari kalangan jurusan non-linier. Ini diungkapkan oleh Kasubag Tata Usaha tadi ya. Untuk penyuluh belum tahu apakah ijazah harus linier. Yang jelas harus ada S1 agama. Sayangnya kebanyakan penyuluh ini ijazahnya S1 pendidikan, ada juga yang SMA tandasnya. Informasi pembukaan seleksi P3K tersebut juga mendapat perhatian dari DPRD Pati dari Komisi D, yaitu Muntamah ya. Ini tentu saja ini ya, ini adalah sekilas informasi. Kalau kita coba cari informasi tentang kapan pembukaan tes P3K di Kementerian Agama, kalau kita simak menurut pejabat di Kementerian Agama Pati itu ya setidaknya pada bulan Desember awal ya. Mudah-mudahan saja kawan-kawan sekalian. Lalu kawan-kawan sekalian, apa saja sih persyaratannya untuk seleksi P3K Kementerian Agama itu? Ya, ini saya coba ambil dari ketentuan atau persyaratan pada tahun 2021 kawan-kawan sekalian ya. Ini tentang pelaksanaan tes pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CPPK ya. Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini saya garis bawahi, ini adalah informasi persyaratan yang tahun 2021 kawan-kawan sekalian. Tapi yakin sebetulnya tidak akan banyak perubahan kalau dari sisi persyaratan ya. Itu maksudnya mah. Ini ya poin pertama gitu ya. Dia harus memiliki persyaratan-persyaratan tertentu kawan-kawan sekalian. Nomor 1 ini ya, nomor satunya. Lalu kemudian nomor 2 ya, dia dilamar, artinya ini nomor 2. Lalu kemudian 3 tidak pernah dipidana, kemudian tidak pernah diberhentikan gitu ya, kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Ini persyaratan-persyaratan umum sifatnya kawan-kawan sekalian. Tapi tentu saja kalau kita sudah memahami dari awal kan kita sudah paham. Nah, lalu kemudian ini persyaratan dokumennya kawan-kawan sekalian. Pertama adalah tentu saja surat lamaran ditulis dengan tinta hitam yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia dan ditandatangani di atas materai 10.000 kawan-kawan sekalian ya. Nah, ini tentang materai. Nanti ada materai online ya sekarang itu. Mungkin kebijakannya ini kan tidak bisa materai secara manual seperti yang tahun lalu, karena sekarang di SSC ASN BKN itu ternyata harus menggunakan materai elektronik ya. Nanti kita bahas tentang ini secara tersendiri kawan-kawan. Lalu kemudian asli pas foto terbaru berlatar belakang warna merah ukuran 4x6, yang keduanya kawan-kawan. Lalu kemudian berikutnya asli KTP atau surat keterangan KTP sementara yang masih berlaku. Lalu yang keempatnya adalah asli kartu keluarga. Ini lalu kelimanya asli ijazah dan transkrip nilai akhir sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan. Kemudian asli surat pernyataan bebas narkoba ya, dan ditandatangani di atas materai 10.000. Lagi-lagi ini tentang materai nanti kita bahas secara tersendiri kawan-kawan sekalian. Kemudian asli surat pernyataan bersedia ditempatkan dan ditandatangani di atas materai. Nah, untuk pernyataan-pernyataan ini kawan-kawan sekalian ya, ini biasanya nanti ada di lampiran pengumumannya. Mudah-mudahan secepatnya keluar ya di tahun 2022 ini. Karena kalau yang ini itu adalah saya informasikan dari awal bahwa ini adalah sebagai gambaran saja karena kita ambil dari yang 2021 ya. Kemudian 3, unggah dokumen persyaratan, semua dokumen persyaratan pada huruf A ya sampai dengan G sebagaimana tersebut di atas di-scan menjadi format PDF atau JPEG sesuai dengan kebutuhan dalam unggahan persyaratan di aplikasi SSC ASN. Ini adalah gambaran persyaratannya kawan-kawan sekalian. Tapi sekali lagi saya tekankan ini adalah
persyaratan yang tahun 2021 ya. Ya, artinya ini sebagai gambaran saja. Lalu bagaimana yang tahun 2022 ya, mudah-mudahan betul sebagaimana informasi tadi yang kita lansir dari media tadi kawan-kawan sekalian ya, yang dari sini ujian PPK Kemenag dijadwalkan Desember. Mudah-mudahan kawan-kawan, tapi kalau kita sudah memahami itu, maka kita akan betul-betul mempersiapkan diri terutama dalam konteks terutama dalam konteks mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang sifatnya administratif ini kawan-kawan sekalian ya. Barangkali itu saja yang dapat saya share dalam kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.